Artinya memang ya ada backup Tegalsari sebagai pesantren, juga ada backup dari sisi darah priai tadi itu. Dan dalam situs Desa Gontor, nama Gontor itu kan kalau menurut masyarakat sekitar itu adalah nggon ontoran banyu karena sering banjir ya. Kalau bagi Trimurti nggon kotor karena memang dulunya situ tempat inilah ya sarang kemaksiatan seperti itu. Menurut menurut penyamun ya, menurut versi lain nggon montor karena saking banyaknya mobilitas ya. Keluarga keraton itu Solo ke Gontor, Gon Montor. Artinya itu tadi ya. Kalau dikaitkan dengan Solo tadi ya adalah dekengan politik dari penguasa setempat pasti. Kemudian juga ada dekengan secara nasab dan sanad keilmuan dari Tegalsari itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Lelaku Budaya, jumpa kembali lewat channel kita yang sangat kita cintai, yaitu channel Lelaku Budaya. Tetap kita membahas tentang kebudayaan sosial dan lain sebagainya yang berkaitan, yang berkembang di negeri tercinta ini. Telah hadir di studio Ustadz kita, yaitu Ustadz Khairul Fatah, Sugeng Rawuh. Alhamdulillah. Sehat, Ustadz? Pangestunipun sehat. Beliau ini adalah salah satu dari dzuriyah ya Tegalsari, ya dzuriyah dari Sunan Gunung Jati. Dan beliau ini adalah pemerhati dan peneliti sekaligus yang menelusuri tentang diaspora daripada dzuriyah Sunan Gunung Jati khususnya di wilayah Ponorogo ini. Ponorogo, Madiun, dan Pundi fokusnya? Fokusnya di Ponorogo. Di Ponorogo saja, Ponorogo bagian selatan. Okay. Dan kebetulan juga nyambung dengan dzuriyahnya Tegalsari. Dan juga nyambung dengan beberapa dzuriyahnya di Desa Nglumpang, Jurusan, dan Keradenan. Dan lagi juga nyambung dengan Gontor. Nah, terutama di malam hari ini juga sangat spesial sebagai partner saya. Dan kebetulan juga nyambung dengan bahasan kita pada malam hari ini. Pada kali ini, Kang Sawir, Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Pun sing ngebleng apa sing ngeblung? Sampun aman. Semanggung ini guys istimewa ini. Dari beberapa kesempatan kok saja kali ini kok bagaimana gitu loh. Sawangane sik digawa manuk gitu sawangane. Nggih, fokusnya ke Ustadz Khairul Fatah. Ustadz Irul. Okay. Ustadz Irul itu kalau Irul itu panggilan kecil. Kalau panggilan besar itu Fata. Sebelumnya kita juga pernah ke Goda. Gitu, nggih. Ada pernah hubungan apa? Kalau Goda itu yang sempat saya lihat di podcast sebelumnya ya, itu ada Pak Lek Faruk itu adalah paman saya. Jadi masih keluarga dari Goda, dari Mbah Thohir. Dzuriyah Mbah Thohir, kebetulan ya Pak Faruk itu adalah Pak Lek, dan beliau juga inspirasi saya dalam menelusuri sejarah. Tapi saya mengambil objeknya yang dekat-dekat dengan domisili saya sekarang ada di Nglumpang dan Gontor gitu. Tapi kok jenengan fokuskan di diasporanya Sunan Kalijogo? Gunung Jati ya. Jadi pertama begini, ini kan bertepatan dengan 100 tahun Gontor ya. Kebetulan saya alumni Gontor 2004, kemudian boleh menceritakan sedikit riwayat pendidikan ya. Alumni Gontor 2004, kemudian mengabdi di Gontor 2005, terus setelah itu saya baru mondok ke Salaf di Kediri.
ada pesantren Sirajul Ulum, di situ saya bersentuhan dengan Salafiyah. Kemudian ke pesantren Nurul Huda Singosari, Mbah Abdul Manan Syukur itu masih Dzurriyyah Keratenan. Baru S1 di Al-Azhar, di Fakultas Bahasa Arab yang alhamdulillah beberapa materinya juga bersentuhan dengan sejarah. Balik lagi setelah selesai saya balik lagi ke Indonesia, kebetulan ya diminta untuk mengabdikan diri di Ngelumpang di pesantren Al-Muqaddasah. Dan S2 di Unida Gontor, diamani untuk mengajar juga di Gontor. Jadi ya keseharian saya ya bolak-balik Ngelumpang Gontor, dan antara Ngelumpang Gontor itu ya ada apa ya namanya, aura-aura sejarah yang memang pengen saya kaji. Apalagi Gontor pesantren besar yang usianya sudah saat ini sudah 100 tahun ya. Tahun 2026 100 tahun, dan jenengan mungkin tahu kebiar acaranya. Kemarin kebetulan ada napak tilas. Biasanya setiap ulang tahun Gontor itu, setiap 10 tahun itu ada napak tilas ke Cirebon. Karena memang secara sejarah Gontor itu dibabat oleh keturunan dari Cirebon, yaitu kalau Mbah Sahal membahasakan dalam bukunya itu Panembahan Kiai Raden Hadikusumo Sulaiman Jamaluddin. Itu makamnya di pinggir Sungai Gendol, itu di Gedung Satelit kalau jenengan tahu ya. Di situ ya karena background keluarga saya dan saya pribadi suka ziarah. Maka ya beberapa kali saya ziarah, dan di situ saya juga ya refleksi sejarah lah bahasanya ya. Ya penasaran saja bagaimana Mbah Sulaiman Jamal dari Cirebon itu sampai ke Ponorogo. Apa motifnya? Padahal beliau itu backgroundnya seorang pangeran. Kalau dalam silsilah sejarah ini, ya, Nyun Sewu, ini asal usul silsilah Tegal Sari Gontor Ngelumpang ini ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Sahal, juga Kiai Haji Imam Zarkashi, ini adalah pendiri Gontor Baru 1926 ya. Kemudian ada Mbah Muhammad Soleh ini sesepuh di Desa Malo. Ya. Jadi catatan ini sudah lama dan diketik pakai mesin ketik niki nggih. Dan di sini ada ya silsilah Kiai Sulaiman Jamal yang dimakamkan di Gontor sampai ke atas. Kalau ditarik ke atas itu Mbah Sulaiman Jamal ini masih keturunan dari Sultan Sepuh Jamaluddin. Di Cirebon? Ya, di Cirebon. Itu Sultan Sepuh berapa ya? Sultan Sepuh 3 atau pokoknya cicit dzurriyyah dari Sultan Sepuh Jamaluddin. Karena nama Sulaiman Jamaluddin itu pasti orang-orang dulu itu pasti tafalulan dengan kakek-kakeknya. Jamaluddin adalah nama sultan, kemudian Sulaiman itu tafaulan kepada raja ya. Hadikusumo itu asumsi saya tafaulan atau mengambil berkah dari kakeknya, yaitu Panembahan Adiningskusumah yang dimakamkan di Yogyakarta. Jadi menurut susunan nama ini sudah jelas, apalagi secara berbasis data tertulis dan tutur lisan, memang Mbah Sulaiman Jamal ini masih keluarga keraton Kasepuhan. Dan alhamdulillah kemarin sudah dibuktikan, sudah diberikan bahasanya sah-sahan dari keraton Kasepuhan. Jadi stat turunan yang ditandatangani oleh Patih Raja Gumilar Surodiningrat. Ya, itu kalau ditarik ke atas, Mbah Sulaiman Jamal Gontor itu pendiri Gontor lama, putra dari Kanjeng Penghulu Hadiraja, putra dari Kanjeng Pangeran Hadiraja, Adipati Anom Kasepuhan. Nanti di atasnya ada Sultan Sepuh Zainuddin, ada Sultan Sepuh Jamaluddin, ada Sultan Sepuh 1 Samsudin Mertawijaya. Ini Sultan Sepuh 1 Samsudin Mertawijaya ini ketika Cirebon dibagi menjadi 3 bagian. Ada Kanoman, ada Cirebon, ada Keprabonan. Kemudian nanti ke atasnya ada Pangeran Dipati Cirebon, ini Panembahan Adiningskusumah ini yang wafat di mana? Yogyakarta. Kemudian nanti ke atas ada Pangeran Pesarean, ke atas lagi Sunan Gunung Jati. Ini sudah mendapatkan legalitas dari Keraton Kasepuhan.
tentunya ya ini menjadi bukti ya bahwa Gontor ini masih keluarga dari Cirebon. Kan dari sisi laki-laki ya. Kalau nasab itu kuatnya di sisi laki-laki. Sehingga ketika napak tilas ini, maka napak tilasnya ke nasab laki-laki. Dan memang di Cirebon yang tepat. Ya berawal dari situ saya juga penasaran apakah Mbah Sulaiman Jamal ini sendirian. Karena dari Cirebon ke Jawa Timur ini pada saat itu kan jaraknya juga tidak dekat. Sekarang pun kalau kita naik kendaraan, tol pun juga tidak 1-2 jam. Kereta pun juga tidak 1-2 jam. Kereta 11-12 jam lah seperti itu. Saat itu belum ada kendaraan seperti saat ini, bagaimana? Tentunya butuh biaya yang banyak. Bahasanya tidak mungkin ya orang yang melakukan perjalanan jauh kalau dia tidak memiliki dana yang besar. Dan dana besar saat itu ya dimiliki oleh para bangsawan. Kemudian apa motifnya itu nanti yang akan kita bahas. Namun yang pertama tadi kan Mbah Sulaiman Jamal dari Cirebon. Itu ceritanya bagaimana? Bisa nyampe Gontor, bisa membuka Gontor. Ini Gontor di awal sebelum adanya pondok. Sebelum adanya, jadi Gontor lama itu kurang lebih 1810 atau 1820. Masih istilah desa, bukan Iya, masih dengan istilah pondok. Iya, belum istilahnya desa, tapi juga beliau itu kan membuka tempat baru untuk pesantren. Karena cerita dari Mas Haying Gontor itu Kiai Sulaiman Jamaluddin ini kan membawa 40 santri. Dari Cirebon. Dari Tegalsari. Jadi beliau itu ya ceritanya beliau dari Cirebon terus sampai di Tegalsari. Di Tegalsari nyantri. Beliau diambil menantu oleh Kiai Khalifah bin Kiai Ageng Muhammad Besari. Kiai Khalifah itu kakak atau adik dari Kiai Ilyas kalau nggak salah nggih. Itu beliau diambil menantu oleh Kiai Khalifah. Dan ketika sudah waktunya beliau diminta untuk babat tanah baru di timur ya mengambil tempat di Gontor itu. Ya itu kurang lebih 1820-an atau 1810-an ya. Era-era mendekati perang Jawa itu ya. Berarti nyambungnya ke Tegalsari sebagai menantu. Menantu betul. Pripun Mas Sawir? Nah, ini jenengan yang sebagai suriahnya. Kalau kita bicara nasab, memang kalau kata nasab itu lebih kepada garis laki-laki. Garis laki-laki. Tetapi ada beberapa hal yang riskan ketika bicara ngapunten, ini kan menjadi polemik masyarakat. Hari ini mau tidak mau kita juga harus melihat bahwa Gontor mengeksklusifkan diri seolah-olah itu hanya dari Cirebon. Kita juga harus melihat bahwa tanah yang digunakan untuk membangun Gontor itu dulu berangkatnya dari mana, kemudian sampai bisa eksis di Jawa Timur, terutama di Ponorogo, tentunya tidak serta-merta Mbah Jamal ini itu berdiri sendiri. Artinya ini perlu ini bisa dijawab, bisa tidak. Tetapi kita melihatnya bagaimana diaspora baik dari sanad maupun nasab. Itu kan kita tidak bisa mengesampingkan itu. Belum lagi kalau kita melihatnya di di Indonesia, terutama di Jawa memang patriarki. Tetapi di satu sisi itu ada kecenderungan yang mana justru malah kitab-kitab itu di tradisi pesantrennya Jawa, kitab-kitab itu justru malah dipercayakan kepada istri, bukan dibawa oleh laki-laki. Alasannya apa? Dari beberapa temuan, kitab itu selalu diberikan kepada istri pertama. Karena seorang kiai biasanya kalau di Jawa itu menikah lebih daripada satu. Nah, itu menjadi sebuah tradisi yang berjalan di Jawa bahwa kitab-kitab peninggalan seorang kiai akan diserahkan kepada istrinya. Karena bisa jadi seorang suami itu seringkali meninggalkan rumah atau pondoknya untuk syiar gitu kan. Betul. Artinya
kita di dalam hal ini kita tidak bisa menyamakan dengan tradisinya Arab ataupun Timur Tengah, bahwa sebuah pondok pesantren ataupun keilmuan itu hanya bersumber kepada patriarki, menggunakan kata nasab, seperti itu. Kalau menurut jenengan bagaimana? Ya, tadi kan bisa dijawab, bisa tidak ya. Kalau yang saya tahu ya lebih kuatnya bahasanya itu lebih kuatnya, karena kalau bagi kami itu Gontor pesantren kepemimpinan, dan kepemimpinan itu biasanya dominan kepada laki-laki. Ya, maka kalau saya pribadi kan ini nampaknya pengen mengambil inspirasi lah ya. Kalau Sunan Gunung Jati kan mencakup berbagai beliau tidak hanya seorang ulama, beliau juga seorang pemimpin negara, beliau juga seorang pelaku budaya, dan mohon maaf saya berbicara bukan merepresentasikan struktur Gontor ya, sebagai alumni saja lah dan pemerhati saja. Nampaknya pasnya memang kita menggali Sunan Gunung Jati dulu. Sunan Gunung Jati, kalau kita menggali Tegal Sari, pertama kami belum begitu paham ya Tegal Sari ke atas sampai mana kan ya. Karena beberapa dekade saat ini saja ada polemik antara keluarga nasab Tegal Sari itu ya, yang dari putri. Nah itu kan kami nggak tahu apakah itu betul apa salah dan itu apa buktinya. Namun kalau jalur laki-laki itu kan jelas. Dan memang yang di sini memang yang tertulis memang jalur laki-laki. Sehingga ya kita mengambil yang paling simpel, selama ada bukti tertulis itulah yang kita ambil sebagai acuan gitu. Walaupun ya kita tidak mengenyampingkan Tegal Sari tetap, karena tanpa peran Tegal Sari Gontor tidak ada. Desa Gontor tidak ada. Jadi nanti dalam waktu dekat mungkin akan ada penelitian khusus tentang Tegal Sari. Namun dulu pernah, seingat saya dulu Gontor pernah mengadakan bahasanya sarasian dengan pesantren-pesantren Asriyah modern dan pesantren Salafi yang tergabung dalam forum pesantren Mu'adalah itu. Napaktilas, bahasanya napaktilas di pendopo Tegal Sari. Karena sebagian besar pesantren-pesantren Nusantara ini kan juga memiliki keterikatan nasab dengan Tegal Sari ya. Jadi mungkin itu ya Pak Sawir ya. Kalau hubungan Tegal Sari pasti ada, namun kebetulan yang ingin kita bangun pertama kali adalah ini tadi. Inspirasi ya dari laki-laki, itu Sunan Gunung Jati yang secara secara nasab tertulis seperti itu. Jadi dasarnya ada. Iya, dasarnya ada. Kita punya dasar. Juga ada bukti. Iya, bukti tertulis. Itu. Jadi ya itu yang kita jadikan sebagai pijakan bahwa Gontor ini masih ada hubungannya dengan Dzurriyyah Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati gitu. Dan menyambung kembali ya tadi ini hubungannya dengan nasab ya, nasab lagi dan nasab lagi ya. Jadi kan saya tadi kan menyampaikan bahwa apa motifnya itu. Apa motifnya? Dan kemarin alhamdulillah kami dan rombongan ya, kami diamanahi oleh panitia Napaktilas di Keraton Kasepuhan Cirebon itu untuk mempresentasikan temuan kami. Dan sebenarnya ya ini murni dari rasa keterpanggilan saja, rasa penasaran. Bagaimana bangsawan dari Cirebon sampai di mancanegara bahasanya. Di tanah Jawa dan Jawa Timur lagi, Ponorogo lagi gitu. Apa motifnya? Apakah hanya sekedar belajar? Kalau hanya belajar, di Cirebon saat itu ada keprabonan, itu kalau tidak salah spesialisasinya adalah tempat pendidikan untuk para pangeran. Kenapa tidak mengambil di Banten atau di beberapa pesantren yang memang ada di bawah naungan Cirebon? Kenapa harus ke Tegal Sari? Bagaimana Kiai Sulaiman Jamal tahu Tegal Sari? Kemudian
kami menggali informasi dari salah satu sejarawan di sana namanya Kang Farihin. Beliau memiliki tahu ya perhatian dan beliau memang kapasitasnya di situ. Beliau menjelaskan bahwa ada motif politik perang bahasanya, karena Cirebon saat itu di bawah kendali VOC. Karena Cirebon kan di beberapa generasi itu masuk fasalnya Mataraman, kemudian di bawah kendali VOC. Kang Farin menyebutkan bahwa ada perlawanan. Perlawanan itu mulai tahun 1700 akhir lah gitu. Itu dimulai dari Sultan Jainuddin, Sultan Sepuh berapa tadi itu. Kemudian nanti dilanjutkan oleh putranya Sultan Matangaji, itu sudah perang fisik ya. Kalau Sultan Jainuddin itu konon katanya beliau perangnya hanya gerilya dan beliau bisa menyembunyikan lah ya identitasnya supaya tidak terlibat. Tapi beliau menjadi otak dari perlawanan kepada Belanda, VOC saat itu. Kemudian Sultan Matangaji ini memimpin perlawanan secara fisik dan hasilnya pasti sama, kalah. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Kanoman, kemudian berhenti di beberapa dekade dan dilanjutkan oleh keturunan dari Sultan Jainuddin ini yang bernama Ki Bagus Serangin. Ki Bagus Serangin ini perangnya besar dari 1802 sampai 1818. Berarti di era Diponegoro juga? Diponegoro sebelum itu ya, 1825 ya. Mendekati lah, dan ini perang besar karena melibatkan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Perang besar. Ada dugaan bahwa diaspora besar-besaran keluarga keraton termasuk Kiai Sulaiman Jamal ini adalah akibat dari perang yang terakhir ini, Ki Bagus Serangin. Dan berdasarkan silsilah ini pula ya, karena ada garis itu, kami menelusuri bahwa diaspora Sunan Gunung Jati ini sampai ke timur, ini masuknya di Madiun, di Njiwan. Yang paling timur apa? Ya, paling barat ya. Paling timur Cirebon ya, atau paling barat Jawa Timur ini di Njiwan. Jadi berdasarkan sini ya, ini sanad ini ngelumpang ya, jenengan kan di ngelumpang juga. Dan saya juga Gontor itu juga keturunan dari Ngelumpang ya, dari Ngelumpang. Ya betul. Tapi dari istri. Iya, dari istri ya. Jadi di sini dituliskan bahwa kita sedikit membahas Ngelumpang. Ngelumpang itu kan desa Ngelumpang itu yang membabat namanya Ki Imam Mahdi. Berdasar tutur lisan sesepuh, Mbah Imam Mahdi ini masih keturunan dari Kiai Ndalangan. Di sini ditulis Kiai Ndalangan. Hanya saja ketika saya tanyakan Ndalangan itu di mana, banyak yang nggak tahu. Padahal saya nanya kepada Mbah Sumari, usianya ya, mantan lurah ya. Itu beliau hafal kata Ndalangan tapi tidak tahu di mana Ndalangan, dan orang-orang tua seusia beliau juga menyebutkan seperti siapa Pak yang ada di mana masjid selatan itu yang guru MTS Al-Islam Harjali. Pak Jali ya. Pak Jali juga beliau kan pemerhati sejarah Ngelumpang ya. Beliau juga mengatakan bahwa Ngelumpang itu masih keturunan dari Ndalangan. Tapi Ndalangan itu di mana? Beliau juga mengatakan tidak ada yang tahu. Apakah dagangan gitu? Jangan-jangan salah dagangan. Kemudian kami juga nggak tahu, di googling pun nggak keluar tempat tersebut. Sampai akhirnya ada dosen Unida juga namanya Pak Nurudin Umar. Karena kan saya sering menulis tentang sejarah-sejarah seperti itu. Beliau membaca tulisan saya dan beliau menyampaikan bahwa saya masih keturunan Ndalangan. Pak Nurudin Umar itu alumni Gontor 70-an, beliau juga dosen Unida Gontor. Beliau itu menyampaikan kepada kami, saya itu masih keturunan Ndalangan. Kemudian beliau menyampaikan bukti nasab. Ndalangan itu ternyata nama tempat di daerah Njiwan, di Mbukur, Desa Mbukur. Desa Mbukur, kalau nama Ndalangan tidak, itu sebatas nama ya sekarang ya, sebatas nama. Bukan dukuh. Dukuh pun juga namanya Dukuh Kerajaan. Namanya Dukuh Kerajaan. Dukuh Kerajaan ini sudah era-era modern. Iya, mungkin era modern istilah kerajaan, tapi nama Ndalangan itu hanya sebatas nama saja, sebatas nama ya. Tapi masyarakat tahu.
Dan dan ternyata di Jiwan itu tidak hanya ada satu titik saja. Katakanlah Ndalangan ini ya, Ndalangan, ada Kincang ya. Ndalangan tadi Pak Nuruddin Umar menyampaikan bahwa Ndalangan ini masih ada keturunan dari Sumedang. Beliau menyampaikan ada catatan nasab. Ndalangan ini keturunan dari Adipati Tanumaja, penguasa Sumedang. Nanti kalau ditarik ke atas, kembali lagi ke Sunan Gunung Jati. Dan bukti lain yang menguatkan bahwa Ndalangan ini masih keturunan Gunung Jati, dalam silsilah nasab tersebut juga ada dzurriyyah dari Sunan Gunung Jati tapi dari daerah Garut. Daerah Garut yang saat ini makamnya ada di Mbacem, Desa Mbacem, Kebonsari ya. Kebonsari itu namanya Mbak Abdul Rojak. Mbak Abdul Rojak ya. Mbak Abdul Rojak itu juga keturunan dari Garut. Kalau orang-orang pondok sana Garut, ini Garut. Dan mengatakan masih Pajajaran lah ya. Antara Mbacem dengan Ndalangan ini satu masa katakanlah. Dan datang sama-sama dari Cirebon. Dan di Jiwan itu juga ada satu lagi namanya Mbah Rendeng. Mbah Rendeng itu nama lainnya adalah Sepet Aking. Pangeran Ngatas Angin, ada mengatakan Ngatas Angin. Dan Ngatas Angin itu kalau menurut Babat Indramayu itu nama lain dari Bagus Rangin. Di makam Mbah Rendeng Kincang itu ya ada 3 versi silsilah. Ada yang mengatakan dari Pajajaran, ada yang mengatakan dari Demak, ada yang mengatakan dari Sumedang. Satu lagi saya lupa. Tapi ini kan menjadi clue bahwa Pajajaran kan menjadi clue bahwa Mbah Rendeng ini juga nggak jauh-jauh lah dari komunitas dari kelompok tadi tuh, kelompok Cirebonan gitu. Hanya saja kan namanya beda-beda kan mungkin ya sebagai bentuk untuk menyembuhkan diri dari dari intelijen ya. Ya berdasarkan itu saya membangun argumen dari teori komunitas ya, Pak. Komunitas itu terbentuk karena ada kesamaan dan kedekatan. Gontor sama Ngelumpang itu kan tetangga desa. Artinya ya bisa jadi Mbah Sulaiman Jamal ini juga ditemani oleh keluarga lain atau pendereknya kemudian mendirikan Ngelumpang. Kemudian tetangga desa Ngelumpang ada namanya Jorsan. Di situ ada Mbah Nur Hamudin. Dan Mbah Nur Hamudin itu dari Banten. Beliau itu menantu dari Mbah Thoyib. Nah Banten kan juga nggak jauh-jauh dari Cirebon. Ya. Sejarahnya kalau saya tahu sejarah tuturnya di jurusan sendiri itu kan silsilahnya nasabnya itu lebih cenderung ke menantu. Iya. Gitu. Seperti halnya di babatnya Gontor sendiri kan diambil menantu oleh Tegasari. Terus dikasih tanah perdikan lah di Gontor untuk babat. Tapi selain itu yang seperti jenengan tuturkan, berarti ada agenda politis juga. Sama halnya ketika Perang Jawa selesai, agenda politisnya pasukan daripada Pangeran Diponegoro itu kan untuk menyembunyikan identitas dari intelijennya Belanda. Waktu itu masih VOC gitu. VOC ya. Nah, iya. Tapi kebanyakan gini kalau misalkan perbedaannya di untuk pasukan Pangeran Diponegoro ada tanda. Di situ ada sawo, sawo kecik. Niku. Nah, untuk dzurriyyah atau diasporanya dari Cirebon ini ya. Cirebon dan niku yang penanda ini ya. Pengetahuan jenengan. Itu dia. Itu juga masih saya tanyakan ya karena tidak ada penanda. Penanda sejauh ini yang kami jadikan pegangan itu tadi catatan nasab ya. Catatan nasab saja. Catatan nasab. Namun begini, menariknya ini ya. Saya boleh mengistilahkan bahwa sepanjang Kali Gendol ya. Mambil. Yang paling barat Mambil, Dukuh Mambil, kemudian Gontor, Ngelumpang,
Jorosan. Itu adalah komunitas Malo ya, satu lagi Malo. Itu adalah komunitas para pejuang-pejuang perlawanan. Baik di Ponorogo atau Cirebon. Dan itu tadi kembali ke teori komunitas ya. Teori komunitas menempati daerah itu kurang lebih lah ada kesamaan visi misi, kesamaan pengalaman, walaupun mungkin berbeda daerah. Semuanya itu kepentingan tadi politis tadi untuk menyembunyikan diri atau mengubah strategi ya dari perlawanan fisik ke perlawanan yang lain dalam bentuk pendidikan. Sedikit menyinggung tentang Diponegoro nggih. Karena di komplek makam Gontor itu juga ada putri dari, kalau berdasarkan silsilah sini, putri dari Raden Brotonegoro. Kalau yang saya baca di Babat Ponorogo dan juga Zainul Milal itu di jejaring ya, ulama dan santri, bahwa Raden Brotonegoro ini masih membackup perjuangan di Diponegoro sampai beliau akhirnya syahid atau beliau meninggal dimakamkan di Gunung Gombak. Lah, Mbah Brotonegoro ini punya putri namanya Nyai Nur Ali. Nyai Nur Ali, Raden Ayu Nyai Nur Ali. Ini makamnya di Gontor. Makamnya di Gontor. Lah pertanyaannya, Brotonegoro itu yang di di Gombak. Jadi yang dari Larangan ya. Larangan. Polorejo. Bupati Polorejo. Bupati Polorejo. Akhirnya ke Gombak ya. Oh, lagi Bupati Polorejo. Meninggalnya di Larangan. Nggih. Ya, itu putrinya dinikahi oleh, jadi Mbah Brotonegoro ini besanya Mbah Sulaiman Jamal. Itu aja. Mbah Sulaiman Jamal punya putra namanya Mbah Arham. Mbah Arham itu punya mertua namanya Nyai Nur Ali. Makamnya ada di Gontor. Pertanyaannya, biasanya kalau makam itu kan suami istri komplit ya. Yang ada di Gontor ini hanya putri saja. Di manakah yang putra? Ada dugaan. Kalau kita membuat ini ya, rekonstruksi sejarah ya, katakanlah Mbah Brotonegoro ini terlibat peperangan dibantu oleh menantunya. Sehingga kalau Mbah Brotonegoro kan jelas beliau wafat syahid dimakamkan di Gunung Gombak. Yang menantunya ini di mana kita nggak tahu. Ya, kalau idealnya kan makam leluhur atau makam yang babat itu kan suami istri ya. Selalu berdampingan. Lah, ini di mana? Kenapa hanya istri saja? Ada dugaan yang putra ini lari bersembunyi sampai tidak diketahui atau mungkin ikut-ikut wafat ketika perang itu. Atau mukso. Ya, mukso wallahu alam ya. Artinya begini, saya mikirnya ini Mbah Sulaiman Jamal pun juga ngambil menantu ini atau nyari mertua juga tidak hanya sekedar nasab saja, tapi juga ada nasab kesamaan visi misi lah gitu ya, idealisme perjuangan lah gitu. Dan kalau di Ngelumpang di makam Mbah Imam Mahdi itu ada namanya Mbah Kahfi ya. Mbah Kahfi. Mbah Kahfi itu menurut tutur lisan masyarakat itu Begelen. Nama Begelen tidak jauh-jauh dari identitas Diponegoro. Demikian juga sampai kalau kita telusuri sampai timur, apalagi Njorsan dengan 1000 sawonya. Pasti itu banyak. Malo juga demikian, kami temukan beberapa tempat yang memang menurut tutur lisan juga masih ada hubungannya dengan Begelen. Ada Mbah Nurmadin dan sebagainya, Mbah Nur Ahmad itu. Artinya memang ini para pejuang-pejuang itu ngopinya kayaknya ngambil di situ gitu. Mengubah strateginya, membuat pesantren atau membuat musola, dan sampai akhirnya Gontor alhamdulillah ya kecipratan barokahnya para pejuang-pejuang itu. Saya membahasakan seperti itu saja. Kalau saya mengambil kesimpulan persamaan daripada diasporanya pasukan Pangeran Diponegoro dan Sunan Gunung Jati itu. Dia mengambil fokus tempat itu di pinggir kali. Nah, itu pinggir sungai itu. Kalau itu ngapunten, kalau pinggir kali itu peradaban kita saat itu transportasi yang paling enak, paling cepat itu adalah sungai. Jadi kemudian kita melihat juga bagaimana masyarakat saat itu belum punya namanya sumur besar.
Jadi peradaban pasti mendekati dengan namanya sumber air. Sumber Iya, air yang iya. paling mudah pasti ada adalah sungai. Hmm. Nah, artinya di situ kita tidak bisa mengatakan itu ciri khas. Itu ciri khas peradaban masa lalu. Sebelum teknologi membuat sumur digunakan oleh semua masyarakat. Seperti itu. Ya, ini saya sempat menarik tadi terkait dengan politik ya. Kalau kita memang melihat di saat itu kondisi geopolitik malah bukan hanya politik nasional ataupun politik Nusantara. Itu memang banyak strategi-strategi yang digunakan. Terutama kalau kita mau melihat bagaimana di sejarah Ponorogo itu tidak pernah bisa diislamkan oleh Wali Songo. Betul. Itu ada beberapa strategi yang kemudian menjadi catatan anak turunnya memang. Menjadi sebuah kesepakatan di majelisnya beliau-beliau itu. Dan di anak turunnya bahwa strateginya adalah kita menggunakan waktu itu, kalau saya tidak salah baca, strateginya adalah beliau-beliau itu menggunakan sistem perkawinan. Kemudian menggunakan sistem budaya. Jadi tidak langsung menggunakan eksklusif dakwah. Dengan bahasa-bahasa Islam yang eksklusif, tetapi justru masyarakat Jawa itu akan lebih bisa dirangkul dengan menggunakan budaya. Entah itu keseniannya, entah itu ekonominya, entah itu pendidikannya, entah itu kesehatannya, pertanian, teknologi ya. Seperti itu. Kalau kita melihat Sunan Gunung Jati memiliki kecenderungan di apa? Kemudian Sunan Ampel, Sunan Giri. Kalau kita melihat diaspora di Ponorogo itu kan banyak sebenarnya dari Giri, dari derajat yang kemudian ke Ampel, kemudian dari Sunan Kalijogo sendiri, Sunan Gunung Jati. Kita melihat yang ada di mana namanya, dekatnya Jabung itu ada Tubagus Abu Nyamin. Ya, Tubagus Abu Yamin, betul. Kita melihat siapa beliau. Kemudian beliau bisa eksis berdiri di situ. Kemudian sampai bisa menurunkan sampai kemudian di Sukosari. Iya, Sukosari. Imam Puro. Imam Puro ya. Artinya apa? Memang secara makro ataupun dari semua keturunan Wali Songo ini memiliki sebuah kesepakatan memang. Kalau bicara politik loh ya. Kita melepaskan nasab tapi bicara politik, memang ada sebuah agenda besar yang mau digerakkan oleh para wali ini dengan menggunakan anak turunnya supaya perlawanan tidak tersentral. Ya, kalau tersentral tentunya secara teknologi kita sudah kalah karena sudah dihancurkan duluan. Secara kekuasaan kita sudah kalah karena kerajaan-kerajaan, keraton-keraton sudah dikuasai oleh mereka. Bangsawannya sudah dikendalikan oleh mereka. Jangan lupa politik budaya yang digunakan Belanda. Satu candu, kedua perkawinan, ya. Ketiga itu ekonomi sudah disasak habis, sehingga yang terjadi adalah melakukan gerakan sporadis, sebar. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana sebuah perjuangan itu tentunya harus didukung dengan banyak sektor, mulai ekonomi, sosial kan begitu. Kalau kita jenengan tadi bicara di Jorsan itu banyak 1000 sawu. Kita tidak bisa mengesampingkan bagaimana peran Karanggebang. Kita melihat, mungkin belum banyak yang membaca ya, Karanggebang itu memang dikondisikan untuk menciptakan santri-santri perjuang. Kan begitu. Secara keilmuan agama kan minim di sana. Tapi kan ada bekas pesantren juga di situ. Walaupun tidak besar. Tetapi yang perlu kita lihat, kenapa dekat dengan sungai. Iya, betul. Nah, itu kan strategi untuk percepatan transportasi mobilitas. Belum lagi bagaimana struktur tanahnya, kontur tanahnya juga aneh di situ. Pembagian wilayahnya juga aneh. Jalan-jalannya kan kenapa dibikin melengkung dan sebagainya. Miring-miring. Ini kita tidak bisa melihat bagaimana siapa yang menonjol, tetapi justru sebenarnya malah pasukan pendamlah yang memiliki peran utama. Keberhasilan di Ponorogo bisa kerang sebegitu dahsyatnya karena apa? Strategi pasukan pendam. Belum lagi kalau kita mau melihat zaman sebelum Eyang Kasan Besari. Sebelum Diponegoro muncul, kenapa Eyang Kasan Yahya tiba-tiba dilorot dari posisinya? Ini kan kita harus membaca ke sana. Di era Mbah Jamal datang ke Ponorogo, itu usia kemungkinan
seera juga toh. Seera dengan Kiai Kasan ya. Iya, Karena Kasan Yahya. sama-sama ya. Ya. Artinya apa di situ ada kesepakatan siapa yang berperan di bidang ini militer, siapa berperan di bidang ekonomi, siapa berperan di bidang pendidikan dan pembagian kesenian. peran. Iya. Kalau saya mengindikasi kata dalangan ya, dalangan itu toponimi atau penyebutan sebuah daerah yang mana itu saya memprediksi ada seorang dalang atau lebih banyak dalang di sana. Berpusatnya dalang-dalang itu dalam menyebarkan Islam. Karena strategi yang paling mudah itu menggunakan wayang toh. Budaya. Seperti itu. Maka mungkin ada hal yang bisa saya jenengan tambahkan untuk statement ini. Apa pernyataan tadi? Iya, alhamdulillah. Saya tidak menambahkan, tapi justru ini ini menjadi trigger lah ya. Semakin mengerucut ya. Betul tadi bahwa dikatakan ada yang memiliki menonjol dalam pendidikan, dia diberikan haknya untuk membuat lembaga pendidikan. Ada yang kejadukan, dia kejadukan. Maka kalau saya lihat Gontor ini nambahnya itu tadi, dia diberi porsi untuk dunia pendidikan. Karena kalau melihat catatan sejarah ini ada namanya catatan sejarah yang dibuat ketika 15 tahun Gontor itu saya sempat baca bahwa memang Gontor ini dibabat oleh Mbah Sulaiman Jamal dan Mbah Sulaiman Jamal dibekali 40 santri. 40 santri dari Tegalsari ya. Cuman ini kan komposisinya kita belum tahu. Ke Tegalsari apakah santri-santri apa juga pendereknya kita belum tahu. Kalau saya pribadi ya pasti adalah campuran lah ya. Karena ada data sementara ini bahwa di daerah sekitar Gontor ini juga ada makam-makam yang dinisbahkan kepada keturunan Gunung Jati tadi. Karena 40 santri kalau dalam madzhab Syafi'i itu kan syarat utama dalam syarat sahnya sholat Jumat ya. Untuk mendirikan sholat Jumat. Iya, sholat Jumat. Artinya memang Gontor ini didirikan pertama kali ya atau dibabat memang tujuannya adalah itu tadi memperluas jaringan Tegalsari dalam bidang pendidikan. Karena ceritanya setelah itu Mbah Sulaiman Jamal punya putra Kiai Arham tadi. Kiai Arham ini memimpin pesantren dan konon Mbah zaman keemasan Gontor lama itu ada di era Mbah Arham. Mbah Arham kemudian mulai menyusut di generasi ketiga Mbah Santoso. Apalagi Mbah Santoso ini juga wafat di usia yang masih terbilang muda lah ya, 60-50 karena kan Trimurti, Kiai Ahmad Sahal, Kiai Zainuddin Fanani, Kiai Imam Zarkashi itu kan ditinggal ketika beliau masih kalau Kiai Ahmad Sahal usia 16-an lah ya, berarti kan itu masih remaja bahasa gitu. Jadi memang itu tadi berangkatnya Gontor itu memang pesantren. Kemudian karena Mbah Nyai Santoso itu tadi melihat bahwa ada kemerosotan dan ini akan mematikan cita-cita dari pendahulunya, maka Trimurti ini difokuskan untuk bisa mengembalikan Gontor sebagaimana semestinya. Dan bahkan perhatiannya luar biasa kalau kita kaji itu perhatian Nyai Santoso ini ketiga putranya agar bisa mengembalikan kejayaan Gontor itu sampai-sampai ada cerita ini dari Njosari, Mbah Yai Mansur ya. Cerita dari dzuriyahnya bahwa dulu kan Trimurti Gontor itu kan mondoknya di situ. Sambil sekolah di bahasanya sekolah formalnya lah ya di Belanda, tapi mondoknya di situ. Setiap kali Mbah Santoso itu sambang, jenguk dan bertemu dengan Mbah Mansur, Mbah Nyai ini selalu berdoa kepada Mbah Mansur, tolong doakan agar putra-putra saya tidak jadi pegawai. Artinya memang kehadapan utama dari Mbah Nyai Santoso ini adalah agar ketiga putranya ini bisa menjadi
bisa mengembalikan kejayaan Gontor sebagai lembaga pendidikan pada era-era Mbah Soleman Jamal dan Mbah Arham. Begitu kalau tadi saya sedikit menyinggung masalah Gontor mendapatkan porsi itu tadi di bidang pendidikan gitu. Nggih itu. Monggo ada tanggapan? Nambahi nggih. Nggih. Mumpung ingat. Nggih. Memang kita tidak bisa menafikan yang namanya keberhasilan Belanda pecah belah. Termasuk strategi ini Belanda untuk mengecilkan skop. Nah, dilawan dengan sistem persebaran dakwahnya itu melalui perkawinan dan lain sebagainya. Jadi kita, kalau saya mau bicarakan ini justru pasca itu. Pasca itu terjadi sebuah strategi yang dikerjakan Belanda untuk pecah belah di antara Dzuriyah, di antara komunitas dari Dzuriyah Wali Songo itu. Seolah-olah itu narasi yang dibangun adalah polarisasi ataupun bukan polarisasi ya, kalau polarisasi terlalu halus. Pecah belah, di mana narasi yang muncul dari ini seolah-olah antara Njorsan, kemudian Coper, kemudian Tegasari sendiri, bahkan Gontor sendiri, itu tidak bisa akur secara ideologi. Karena apa? Dimunculkan sebuah wacana, sebuah narasi bahwa, contoh misalnya Mbah Iskak Coper gitu kan, itu dikatakan itu kenapa kok Mbah Iskak Coper diberi masjid Tegasari yang asli dipindah ke sana. Karena disinyalir bahwa Mbah Iskak Coper yang tidak terkena dampak feodalisme. Padahal kalau kita melihat apa yang kita bicarakan tadi, memang sosok Mbah Iskak Coper itu memiliki kemampuan untuk membuka pesantren. Berkiprah di bidang pendidikan. Kemudian kenapa yang bertahan di Tegasari itu Mbah Iskak? Bukan anak pertama atau anak kedua. Ya gitu tadi, karena beliau-beliau pendahulu kita itu melihat potensi. Kalau kita melihat bagaimana Kiai Sepuh itu, Kiai Sepuh kita dulu, mengajarkan santri itu tidak model klasikal. Kita lihat, Le, Cung, nah, kowe paling cocok ojo nang dampar, ayo melok aku nang pasar, ayo melok aku nang gone sawah. Artinya bakat minat itu sudah terbaca oleh beliau itu, kecenderungan ini. Namun pada akhirnya kondisi seperti ini dimanfaatkan lagi oleh Belanda untuk melakukan pecah belah supaya kebersatuan pesantren ya, karena memang kalau kita mau membaca sejarah itu Belanda atau VOC itu paling takut dengan kekuatan masyarakat Islam yang berbasis pesantren. Kalau masyarakat Islam banyak, cuman karena kekuatan pesantren dengan kiainya itu paling ditakuti oleh Belanda. Makanya pernah sampai ada beberapa kali upaya untuk penghancuran dan pembusukan pesantren. Kalau kita melihat serangan fisik, kemudian secara psikologi, kemudian secara pendidikan pun terjadi. Ada istilah ordinary guru. Tegasari kena, Gontor kena, kemudian yang di Sumoroto itu bahkan sampai Al-Mukarram. Iya, sampai habis toh. Habis. Ini ya yang perlu kita hati-hati ketika kita mengungkap sejarah itu, kemudian kita tidak terjebak pada satu sumber, supaya kita tidak kemudian menjadi agen ya, secara tidak sadar menjadi agennya Belanda untuk memisah antara perjuangan A, B, C dan sampai Z itu. Nah, mungkin dengan ini jangan punya gambaran dari diaspora nasab ya, nasab daripada Sunan Gunung itu, kira-kira apakah memang hanya peran daripada sosok Mbah Jamal untuk berdirinya Gontor? Karena memang di beberapa manuskrip yang saya temukan memang ada upaya-upaya memecah ya, memisahkan diri antara keberangkatan Mbah Jamal dari Tegalsari sampai dengan hanya berangkat dari Sunan Gunung Jati saja, seperti itu. Ya ini bingung mumet ya. Karena saya karena kalau saya pribadi kan hanya penelusuran diaspora Sunan Gunung Jati di utara di timur Tegalsari. Ada yang mengatakan demikian.
Santri Tegalsari konon katanya sampai 10.000. Itu 10.000 itu apakah Tegalsari, satu desa, satu wilayah, apakah itu pesantren-pesantren yang terafiliasi dengan Tegalsari termasuk Gontor itu tadi. Jadi ya kembali lagi ke tadi apa Mas tadi, lupa saya. Tadi apakah hanya sosok Kiai Sulaiman Jamal saja ya? Kalau saya memandang ini ya ada idealisme ataupun ada cita-cita untuk bisa membesarkan pesantren atau mengembangkan pesantren dengan gaya Kiai Sulaiman Jamal. Kan begini, pada akhirnya kalau jenengan tahu kan tipologi alumni Gontor ini kan rata-rata dia bisa eksis di dunia kepemimpinan atau leadership atau apalah ya. Selain juga dunia pendidikan yang pasti. Saya memandang bahwa karakter apa ya? Karakter Cirebon ada di situ gitu. Karakter Cirebon bahwa Sunan Gunung Jati itu seorang politisi ya, seorang negarawan atau seorang pemimpin itu nampaknya bahasanya mungkin diwarisi atau Gontor Kiai Sulaiman Jamal memiliki model pendidikan seperti itulah ya. Karena begini, karena pada perkembangannya, kalau saya pernah membaca satu tulisan penelitian itu tentang yang ditulis oleh UNU Jakarta itu dinamika keturunan Tegalsari kalau nggak salah itu mengambil objek di pesantren. Iya betul itu ya. Nah itu kan di situ pesantren dan di situ alhamdulillah ada nama Kiai Imam Zarkashi. Dari sekian zuriyah Tegalsari itu ada Kiai Imam Zarkashi yang beliau memiliki peran dalam perang prakemerdekaan. Maka begini, saya memandangnya gini aja ya. Jadi saya fokusnya itu karena Mbah Sulaiman Jamal ini memiliki sejarah beliau sebagai seorang fighter, sebagai seorang pejuang atau mungkin keluarganya atau beliau sendiri terlibat dalam perang. Kemudian gaya ini dipertahankan dan diajarkan ke putra-putranya. Kemudian ya putra-putranya tidak jauh-jauh lah dari leluhurnya. Mbah Ahmad Sahal, beliau aktif di SI ya, Syarikat Islam. Kemudian yang lebih bahasanya radikal adalah bahasa saya pribadi, Kiai Imam Zarkashi, beliau itu sebagai inisiator lahirnya Laskar Hizbullah. Dan itu ditulis dalam masih ada ya data itu. Beliau inisiator lahirnya Laskar Hizbullah dan beliau ini bahasanya beliau bukan sekedar seorang inisiator tapi juga beliau itu melatih para komandan-komandan perang. Salah satu muridnya adalah Gus Ud Kiai Yusuf Hasyim. Dan itu beliau juga ada beliau ada catatan tersendiri ya untuk mengapresiasi bagaimana Kiai Imam Zarkashi. Artinya begini, bahwa Gontor dan Jorsan, kemudian mana lagi Karanggebang ya. Saat itu kan pesantren banyak. Namun masing-masing punya spesialisasi lah katakanlah seperti itu. Jorsan punya spesialisasi tersendiri. Tempat lain juga punya spesialisasi sendiri dan Gontor juga demikian. Gontor ada pendidikan tapi juga ada itu tadi gaya khas Cirebonan. Ya. Cirebonnya itu apa ya, kepemimpinan itu yang mungkin saya baca ya. Apakah itu bagian strategi pecah belah Belanda? Saya belum begitu mendalami, tapi saya melihat ya masing-masing pesantren ini memiliki ciri khas masing-masing dan kalau dibahasakan pecah belah, toh juga satu contoh saja ya, Kiai Imam Zarkashi. Itu kan beliau diambil menantu oleh Jorsan. Ya, diambil menantu Jorsan, Kiai Haji Ahmad Sahal diambil menantu oleh keluarga Ngelumpang ya. Artinya sebenarnya
itu adalah apa ya? Ya penegasan lah bahwa bahwa cita-cita ini tidak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti, maka ya Njorsan, Ngelumpang, kemudian Gontor dan tempat lain itu saling mengikat, saling terkait satu sama lain untuk tadi, untuk apa? Untuk satu cita-cita besar, pendidikan, pesantren atau kepemimpinan. Seperti itu mungkin kalau tanggapan saya tentang apakah itu strategi atau tidaknya dari Belanda. Gitu, Mas. Oke. Lanjut. Oke. Membahas ketik terkait dengan pertanyaan apakah benar santri Tegasari itu 10.000. Oh iya. Ini menjadi menarik ketika kita mencoba untuk menggunakan analoginya tapak beras. Oke. Apa darulum ya? Darulum tapak beras atau kemudian tebireng. Yang dibaca itu adalah pusatnya kan begitu. Oke. Dan kemudian kita juga harus melihat sebenarnya bagaimana pondok-pondok kecil di sebelah-sebelahnya itu berdiri. Tentunya itu adalah upaya untuk membuka cabang yang mana ketika di pusat itu sudah tidak mencukupi, entah itu untuk berdomisili atau secara ini untuk survivalnya, sawah, kemudian peternakan dan sebagainya, ekonomi yang tidak mencukupi, sehingga dibutuhkan sebuah strategi pengembangan. Sebagaimana kalau kita melihat hari ini Gontor, Gontor itu kita melihat bagaimana persebaran seperti apa. Kalau tidak salah baca, memang kalau kita melihat persebaran Tegasari itu kalau sampai utara itu hampir menyentuh Jeruk Sing, ya. Ke selatannya itu hampir menyentuh yang namanya ke timurnya hampir menyentuh Ngasinan. Ke baratnya itu sampai tempat yang untuk hukum Kisos itu di belakangnya Pasar Kewan itu sampai ke barat itu ada beberapa wilayah yang masih menjadi bagian dari Ketro ya. Nah, bahkan kalau kita melihat Karanggebang sendiri, ada beberapa tanah yang hari ini secara teritori itu dipisahkan menjadi bagian dari Pacitan. Bahkan ada beberapa juga yang masih ikut Trenggalek. Karena ada pemisahan teritori sesuai dengan agrarianya Belanda waktu itu. Kita melihat bagaimana sangat mungkin memang tidak murni dari Tegasari di pusat 10.000 itu. Kalau kita melihat zamannya kan ya zaman keemasannya itu adalah zaman era Eyang Kasan Besari. Di mana kita melihat siapa Karanggebang itu anak siapa, putrinya dari Eyang Kasan Besari, putranya dari Eyang Kasan Yahya. Kemudian ke barat. Tentunya masih ada campur tangan kalau kita melihat kemungkinan ya. Gontor tentunya masih ada campur tangan Tegasari untuk secara legitimasi ya. Legitimasi kemudian backup. Nah, kita juga harus melihat backup kekuatan. Nyatanya keraton tidak akan pernah mampu dan berani untuk membumi hanguskan Tegasari. Betul. Makanya perlu banyak strategi perkawinan. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya, bagaimana PB2 sampai bisa merebut kembali singgasananya. Yang dibutuhkan tidak hanya pasukan, pendanaan perang tentunya kan. Artinya hutang budi itu pun kapital ini kapital nasab ya, kapital sosial. Kapital sosial yang dimiliki Gontor ada pengaruh dari Tegasari. Tidak mungkin kapital sosialnya dimiliki oleh Cirebon. Kemudian kita melihat bagaimana pondok-pondok yang lain di sekitaran Tegasari. Ini memang kalau jenengan mempertanyakan apakah itu hanya milik Tegasari untuk 10.000 santri, ya sangat tidak mungkin. Karena apa? Kita melihat kemampuan daripada guru-gurunya ataupun kiai-kiai kecilnya. Tentunya kalau dipusatkan di Tegasari, kita juga harus melihat godaan-godaan dulu kan tidak tersentral di Tegasari. Di rumah-rumah kampung-kampung itu menjadi godaan-godaan mereka. Betul. Dan kita melihat siapa yang diserai untuk membina santrinya di rumahnya. Betul. Salah satu adalah alumni atau santrinya atau anak turunnya. Gus-gusnya seperti itu. Makaten. Saya sedikit menanggapi. Menarik sekali tadi mengaitkan dengan keraton. Gontor backupnya Tegalsari backupnya keraton. Saya pribadi mengatakan iya. Karena apa? Kalau Anda melihat
biografi Trimurti, Heeh. Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Zainuddin Fanani, Kiai Imam Zarkasi itu ada R-nya, Raden ya, dan tidak mungkin Raden itu didapat dari Cirebon karena kan Iya. Gontor di bawah kekuasaan Solo, nggih. Lah ini ada hubungannya dengan keraton dari sisi mana? Dari Nglumpang. Jadi sedikit saya sampai cerita ya, berdasarkan kembali lagi ke nasab. Trimurti ini kan punya ibu namanya Roro Sudarmi, yang digarwo Kiai Santoso Anom tadi. Roro Sudarmi ini, kalau Roro itu berarti ini ya, Raden Ayu nggih. Roro Sudarmi kalau dalam silsilah dan juga tutur lisan masyarakat Nglumpang, putri dari Wedono Raden Ayu Supiah. Raden Ayu Supiah ini putri lurah Nglumpang saat itu. Raden Ayu Supiah berdasarkan ini putri dari Wedono Panggul, Trenggalek. Pasti ya diambil dari keluarga ningrat. Tapi kalau berdasarkan Babat Ponorogo nanti ada perbedaan ya. Saya sambung lagi, Wedono Panggul ini ke atas ke Raden Mertohadinegoro Bupati Tajuk. Lah kalau versi Babat Negoro, Mertohadinegoro ini punya putri yang digarwa oleh Mangunegoro Bupati Trenggalek. Ya saya belum bisa menemukan mana yang betul, tapi sama-sama Trenggalek itu sudah bagi saya sudah valid lah. Lah nanti kalau Mertohadinegoro itu kan menantu Surodiningrat II ya. Mertohadinegoro ini ditarik ke atas berdasarkan Babat Ponorogo itu Jayangrono II Cirebon, Jayangrono II putra dari Jayangrono I Pulung nggih. Kemudian Jayangrono I itu yang dalam Babat Ponorogo kan beliau yang membantu ini ya, Pakubuwono ya. Sehingga diberikan wilayah Pedanten. Nanti Jayangrono I naik ke atas Aryomaton Bojonegoro, naik ke atas lagi Pakubuwono I. Artinya memang itu tadi ada backup apa bahasanya itu ya. Backup darah priayi lah bahasanya ya. Darah priayi yang diakui oleh masyarakat ini memang priayi karena memang beliau masih punya ketersambungan nasab dengan penguasa di Ponorogo. Dan menariknya privilege atau fasilitas yang dimiliki oleh fasilitas sebagai keluarga ningrat atau priayi ini kemudian juga dimanfaatkan untuk mendapatkan pendidikan yang semestinya ya. Sampai saya pernah dengar dari salah satu ustadz senior itu bagaimana Trimurti bisa sekolah sampai ke luar Jawa, ke Sumatera. Dan salah satunya Kiai Imam Zarkasi ini kan di Solo belajarnya, di sekolah Madrasah Mambal Ulum itu yang didirikan oleh ya Allah Tafsir Anom atau siapa itu yang ya sekolah itu adalah sekolah di bawah naungan keraton. Yang masuk situ kan memang tidak sembarangan. Artinya memang ya ada backup Tegalsari sebagai pesantren, juga ada backup dari sisi darah priayi tadi itu. Dan dalam situs Desa Gontor, nama Gontor itu kan kalau menurut masyarakat sekitar itu adalah nggon ontoran banyu karena sering banjir ya. Kalau bagi Trimurti nggon kotor karena memang dulunya situ tempat inilah ya sarang kemaksiatan seperti itu. Menurut penyamun ya, menurut versi lain nggon montor karena saking banyaknya mobilitas ya. Keluarga keraton itu Solo ke Nggon montor. Artinya itu tadi ya. Kalau dikaitkan dengan Solo tadi ya adalah dekengan politik dari penguasa setempat pasti. Kemudian juga ada dekengan secara nasab dan sanad keilmuan dari Tegalsari itu tadi. Nggih. Kalau istilah sekarang kan ada penerimaan siswa baru. Mungkin kamu dapat rekom dari mana? Nah itu. Oh dari Tegalsari. Nah misalkan domisili kamu di mana? Di Gontor atau di Sari atau di Nglumpang. Nah, mungkin dulu itu Tegalsari itu kan menurut
Keraton Solo itu wilayah Tegasari yang di Jetis itu dan juga wilayah-wilayah yang lainnya yang mencakup desa-desa di sekelilingnya. Setaunya di sana itu istilahnya Tegasari juga. Atau mungkin seperti itu Kang Sabin? Ya, cukup sekian kalau kita bicara tentang nasab. Siapapun lah, nasab siapapun itu kan ada pro kontranya juga. Dan yang penting kita juga terbatas dengan durasi, waktu. Yang penting dari beberapa nasab itu untuk khususnya Wali Songo itu kan memang sudah tersebar di seluruh Nusantara. Nah ini sebagai dzurriyyah kita juga berkewajiban untuk menggali siapa saudara-saudara yang sedarah, siapa saudara-saudara yang seilmu atau satu guru. Begitu juga kita dalam kesempatan kali ini nanti akan kita lanjutkan di episode yang kedua, fokus di diaspora Sunan Gunung Jati di wilayah Ponorogo khususnya. Cukup sekian dari saya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada kenang-kenangan untuk Ustadz. Ini mungkin bisa dipakai nanti di pondok. Nah, Ini luar biasa ini ya.